ke-252, akal jahat Yasmin. Keesokan harinya, di jam 5 sore, mobil Denny telah tiba di depan gerbang pondok. Saat ini, Hania sedang berbicara dengan Yasmin. Akhir-akhir ini, Yasmin sudah mulai suka berkeliaran di pondok lagi karena anaknya sudah mulai besar, dan sudah enak dibawa kemana-mana. Sekalian buat nyintilin pak suami kesayangannya, takut ada yang melirik karena sudah lama tidak pernah diawasi. Orang itu sedang mengobrol di halaman pondok entah apa yang mereka bicarakan. Yang jelas Hania terlihat bermain-main dengan Aska dan Askia karena ia sangat menyukai anak kecil. Karena Hania tidak kunjung keluar, Denny memutuskan untuk masuk mencari istrinya. Ia melepaskan seatbelt dan membuka pintu mobil. Bang, mau kemana? Tanya Rifki menahan sang kakak. Mau masuk ke dalam, buat nyari istriku. Sahut Denny. Aku boleh ikutan? Gak? Tanya Rifki sambil nyengir. Enggak. Gak boleh. Siapa juga yang mau kamu cariin di dalam? Nyari calon istriku lah. Calon istri, ngelamar aja belum? Kan, nanti malam sudah mau nemuin orang tuanya. Iya, kalau orang tuanya mau nerima kamu. Kalau enggak. Abang suka banget. Sih, ngerusak mood orang. Aku gak bermaksud apa-apa loh, Rif. Tapi aku hanya mengingatkan, jangan berekspektasi lebih dengan apapun. Takut hanya akan menyakiti, jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kamu. Iya. Sahut Rifki ketus. Denny keluar dari mobilnya. Namun Rifki tidak jadi ikut karena moodnya sudah dirusak oleh Denny. Assalamualaikum, istriku. Sapa Denny karena baru masuk beberapa langkah sudah bertemu Hania. Waalaikumsalam. Kita mau pulang sekarang, Bang. Tanya Hania sambil mencium tangan suaminya. Iya, biar habis ini bisa langsung siap-siap. Adik iparmu udah kayak cacing dikasih garam tuh. Gak sabar banget nunggu malam. Ya udah, ayo. Kami pulang duluan ya. Yasmin, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Balas Yasmin. Setelah Hania dan Denny pergi, Yasmin celingukan mencari teman. Barangkali saja ada Mila dan Cindy. Tapi ternyata dua orang itu tidak terlihat sama sekali. Mungkin mereka sudah tidak kemana-mana hari ini. Kok wajahnya ditekuk gitu, sayang? Tanya Ihsan menghampiri istrinya. Karena ia baru saja selesai mengajar mengaji. Aku nyariin Mila sama Cindy, Bang. Tapi mereka gak kelihatan. Mungkin mereka di rumah, kali? Anterin kami pulang. Yuk, Bang. Lengek Yasmin setelahnya. Alah, orang pulang dekat aja loh. Manja banget pakai minta dianterin segala. Cibir Agil yang tiba-tiba muncul. Tadi ia berniat untuk pulang ke rumah, tapi lewat di hadapan Yasmin dan Ihsan. Gak usah mencibir orang lain. Kalau dimarahin istri masih suka ngambek. Cibir Yasmin balik. Ia masih suka tertawa jika ingat saat Agil ngambek kemarin. Agil yang tadinya sudah berlalu, jadi berbalik mendekati Yasmin. Kamu juga 11-12 sama aku. Dikit-dikit ngambek, jadi gak usah nyinyir. Balasnya. Aku kan perempuan. Wajar kalau ngambek. Lah, kalau laki-laki ngambek, udah tua pula. Malu sama umur. Ihsan geleng-geleng kepala. Ia tahu sekarang saatnya untuk memisahkan mereka berdua. Kalau dibiarkan berdebat seperti ini, yang ada pulangnya akan kesorean lagi. Dan harus pulang ke rumah Abah. Ujung-ujungnya perdebatan ini akan dilanjut sampai malam seperti biasanya. Mas, kami pulang duluan. Ya, assalamualaikum. Ucap Ihsan. Kemudian ia langsung mendorong stroller bayinya. Mau tidak mau Yasmin harus mengikuti sang suami, walaupun masih belum puas berdebat dengan Agil. Waalaikumsalam. Sahut Agil sambil berjalan pulang. Setelah tiba di rumah, dua bayi itu dimandikan oleh abinya, karena tadi mereka habis diajak berkeliaran di alam bebas.
Sedangkan Yasmin menyiapkan ASI yang sudah dipompanya dan meletakkannya di dalam dot. Ihsan terlihat sedikit buru-buru karena ia ingin kembali lagi ke pondok. Sepi banget. Ya, kalau di rumah tinggal bertiga lagi. Coba sesekali pas maghrib sama Isya abang ada di rumah. Biar bisa sholat bareng dan main sama anak-anaknya lebih lama. Gumam Yasmin dalam hati. Karena Mbak Siti sudah dimintanya pulang sejak habis Asya. Sebab Yasmin ingin membawa anaknya ke pondok tadi. Sayang, anak-anaknya udah selesai abang mandiin udah pakai baju juga. Sekarang ASInya mana? Tanya Ihsan, mendekati Yasmin yang sedang termenung. Ini dia ASInya, Bang. Ihsan segera memberikan ASI itu pada anak-anaknya. Mereka berdua sudah anteng karena badannya juga sudah segar. Sayang, ini kan, anak-anak sudah pada anteng. Sekarang abang tinggal ke pondok, ya? Kamu bisa kan ngurusin mereka sendiri? Nanti abang janji deh habis sholat Isya langsung pulang. Yasmin sudah mencebik. Ia ingin menahan Ihsan tapi tidak tahu harus dengan cara apa. Entah kenapa hari ini ia tidak ingin jauh-jauh dari suaminya. Rasanya pingin ditemani ngapa-ngapain. Termasuk menjaga anak-anaknya. Ihsan sudah keluar dari kamar dan ingin menutup pintunya. Ide nakal Yasmin langsung muncul. Ia merebut dot salah satu anaknya. Sontak saja bayi itu langsung menangis, karena lagi haus-hausnya malah diambil. Sayang, itu anak kita kenapa? Tanya Ihsan dari balik pintu. Gak tahu. Nih, Bang. Sahut Yasmin berbohong. Karena dotnya tidak kunjung dikembalikan. Akhirnya bayi itu tetap menangis. Bahkan nangisnya semakin kencang. Saat melihat pintu kamar ingin dibuka lagi dari luar. Yasmin segera mengembalikan dot itu pada Askia. Namun bayi itu tetap menangis, karena ia sudah ngambek. Anaknya yang perempuan itu memang sangat suka ngambek. Bahkan sejak masih bayi seperti ini. Mungkin sifat itu menurun dari uminya. Anak Abi kenapa? Sayang? Tanya Ihsan yang masuk kembali ke dalam kamar, menghampiri mereka. Gak tahu. Nih, Bang. Tiba-tiba nangis kejar gini. Sepertinya dia gak mau ditinggal sama abinya. Sahut Yasmin tanpa dosa. Seandainya anak itu bisa berbicara, mungkin ia akan mengungkapkan semua keluh kesahnya pada sang abi. Karena punya umi seperti Yasmin, membuat mereka makan hati. Gara-gara sering dijadikan bahan alasan ketika ia ingin sesuatu seperti ini. Ini bukan kali pertama Yasmin menjadikan anaknya alasan untuk menahan Ihsan, tapi sudah beberapa kali. Ihsan menggendong Askia yang sedang menangis, seketika anak itu langsung diam, sebab ia merasa tenang ketika berada di pelukan sang abi. Tuh, kan? Dia langsung diam. Bang, itu artinya dia gak mau ditinggalin sama abang. Mungkin dia kangen kali, gara-gara seharian abang gak ada main sama mereka. Ya udah, kalau gitu Abi gak jadi pergi sayang. Abi akan temanin kalian di sini. Yes, akhirnya berhasil juga. Bang Ihsan gampang banget sih, dikadalin, batin Yasmin. Rasanya ia ingin melompat tinggi-tinggi karena tidak jadi ditinggal. Karena abang gak jadi pergi, aku izin ke dapur ya. Bang, mau masak buat makan malam. Ya udah, anak-anak biar abang yang jagain. Yasmin langsung beranjak ke dapur. Tapi sebelum memasak, ia membuatkan satu gelas teh hangat dan juga beberapa potong bolu gulung yang dibuatnya sendiri. Kemudian ia mengantarkan itu semua untuk sang suami, agar lebih betah di rumah. Bang, pasti haus kan? Ini aku buatin teh, sama ada kue juga. Nanti diminum ya. Yasmin meletakkan nampan itu di nakas karena Ihsan masih menggendong Askia. Makasih, sayang. Ucap Ihsan sambil tersenyum manis. Sedangkan Askia terlihat menatap sang Umi tanpa berkedip. Kamu pasti kesal sama Umi? Ya, sayang. Maaf ya, cuma kamu yang Umi bisa jadikan alasan untuk menahan Abi. Karena Umi lagi kangen berat sama Abi kamu, batin Yasmin sambil mengecup pipi Askia. Tidak lupa ia juga mengecup pipi Ihsan sebelum meninggalkan mereka bertiga. Sehabis Isya,
Anak-anak mereka sudah tidur. Pasangan pengantin lama tapi jarang memiliki waktu untuk berduaan itu, memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Karena tadi Yasmin sudah masak untuk makan malam, mereka memutuskan untuk makan malam bersama. Kamu masak apa, sayang? Tanya Ihsan karena meja makan yang biasanya dipenuhi dengan makanan itu, tidak terlihat makanan sama sekali. Nih, aku cuma masak sup ayam aja, Bang. Soalnya aku lupa belanja. Di kulkas tinggal sisa bahan untuk sup aja. Yasmin membawa 1 buah panci berisi sup. Sup ayam juga enak kok, sayang. Makasih ya udah dimasakin. Sama-sama, Bang. Mereka langsung memulai makan malamnya sambil bergantian menyuapi satu sama lain. Selesai makan mereka pun langsung tidur di kamar si kembar. Tidak ada adegan apa-apa sebelum tidur. Mereka hanya tidur saling memeluk tubuh satu sama lain saja, untuk melepaskan rindu, karena sangat jarang memiliki waktu senggang seperti ini. Meskipun telah menjalani pernikahan yang cukup lama, saat-saat berduaan yang penuh kemesraan ini tetap menjadi momen penting yang mereka butuhkan. Hal ini dilakukan agar cinta yang mereka jaga bersama selama ini tak pernah pudar, dan terus membara di hati mereka berdua. Ke-253, digantung. Sehabis Isya, Rifki sudah mondar-mandir di ruang tamu. Ia menunggu Denny dan Hania yang sedang bersiap-siap. Padahal rencana awalnya yang pergi hanya Denny dan Rifki saja. Tapi tiba-tiba Denny meminta istrinya untuk ikutan juga, karena malam ini adalah malam minggu. Ia sekalian ingin mengajak sang istri jalan-jalan sepulang dari sana nanti. Sedangkan Bu Mega tidak ingin ikut, karena ini masih acara pertemuan biasa. Jika orang tua Nadia merestui mereka baru akan mengadakan lamaran. Bu, ini Bang Denny lama banget. Sih. Gerutu Rifki tidak sabar. Sabar, Nak. Mungkin abangmu masih nungguin istrinya dandan. Tapi udah 10 menit loh. Bu, aku keburu kering kalau kelamaan nunggu. Hei, gak boleh begitu. Ayo, duduk dulu sini. Biar tenang. Bu Mega menarik tangan Rifki yang sedang mondar-mandir, lalu mendudukannya di sofa. Tapi Rifki malah berdiri kembali. Kok, berdiri lagi? Sih, aku gak bisa duduk. Bu, sofanya panas banget seperti setrikaan. Hahaha. Bu Mega langsung tergelak. Ibu dari tadi duduk di sini gak ada panas sama sekali. Kok? Kamunya aja yang terlalu gak sabaran. Namanya juga orang lagi tegang-tegangnya. Bu, ini Bang Denny ngapain lagi di kamar? Apa dia bercocok tanam dulu? Jeti gak keluar-keluar sampai sekarang? Bu Mega geleng-geleng kepala. Ia tidak habis pikir dengan Rifki. Denny saja dulu tidak seperti ini. Dulu laki-laki itu terlihat begitu tenang. Bahkan saat ia ingin melamar Hania, Denny hanya pergi sendiri tanpa mengajak sang ibu. Karena ia takut ditolak dan membuat orang tuanya malu. Waktu itu ia hanya meminta didoakan saja pada ibunya. Tidak seperti Rifki yang seperti cacing kepanasan, tapi malah minta ditemanin. Mungkin karena Denny lebih dewasa, sehingga ia mampu mengendalikan diri. 5 menit setelahnya, Denny dan Hania tiba di ruang tamu. Lama banget. Sih, Bang. Udah jamuran ini aku nungguin. Omel Rifki. Alah, Rif, disuruh nunggu 15 menit aja udah jamuran. Gak sabaran betul sih, jadi orang. Ledek Denny. Udah, gak usah meledek, kita pergi sekarang. Doakan aku ya, Bu. Pinta Rifki sambil menyalami sang ibu. Iya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan orang tua Nadia mau merestui hubungan kalian. Sahut Bu Mega sembari mengelus punggung Rifki. Amin. Sahut Rifki yang paling nyaring. Denny dan Hania juga menyalami ibunya. Kemudian mereka mengucapkan salam, lalu segera pergi dari sana. Karena cacing kepanasan sudah hampir gosong. Di perjalanan, Rifki masih saja tidak bisa duduk dengan tenang. Ia yang duduk sendiri di kursi tengah itu, terus berpindah-pindah. Kadang ke kursi sebelah kanan, kadang berpindah lagi ke sebelah kiri.
Denny menatap istrinya penuh tanda tanya karena mereka sama-sama bisa melihat Rifki dari kaca spion. Hania hanya mengangkat kedua bahunya. Karena ia juga tidak tahu kenapa Rifki bisa seperti ini. Rif, bisa diam gak? Sih, dari tadi pindah-pindah mulu. Kau tegur Denny karena tidak tahan lagi. Gak bisa. Bang, ini kursi mobilmu kenapa panas banget? Sih. Sahut Rifki. Mana ada panas? Darahmu aja kali yang mendidih. Nyetirnya agak cepetan dong. Bang, biar cepat nyampainya. Gak usah buru-buru. Emangnya kamu gak lihat jalanan macet gini? Lagian rumah orang tuanya Nadia itu jauh. Hampir 1 jam dari sini. Makanya biar cepat nyampainya cepetan. Gak bisa loh. Rif, orang jalan-jalanan macet kayak gini. Namanya juga kita menuju ke arah kota. Coba cari jalan tikus aja. Bang. Desak Rifki lagi. Hei, bocah kemarin sore. Bisa sabar dikit gak? Sih, aku ini bukan supir. Dan jarang juga lewat jalan sini. Mana tahu jalan tikusnya ada di mana? Kali ini Denny mulai emosi karena Rifki terus mendesak. Sabar, sayang. Ucap Hania, sembari mengelus tangan Denny. Wajah Denny yang tadinya terlihat marah, langsung berubah menjadi sangat manis, karena Hania berhasil membuatnya tenang. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di depan rumah yang alamatnya sama persis seperti yang diberikan oleh Nadia. Namun mobil mereka hanya parkir di depan gerbang saja. Setelahnya Rifki turun lebih dulu, untuk menanyakan alamat tersebut pada satpam penjaga gerbang. Dan benar saja itu adalah alamat orang tuanya Nadia. Mereka diantar ke dalam oleh satpam tersebut, karena halaman rumah orang tua Nadia sangat besar. Rifki sudah mulai kehilangan rasa percaya diri setelah melihat rumah yang sangat mewah berada di hadapannya. Awalnya ia sama sekali tidak tahu jika Nadia anak orang kaya. Jangankan Rifki, Denny yang sudah mapan saja juga merasa tidak percaya diri jika ia berada di posisi Rifki. Assalamualaikum. Ucap mereka semua ketika memasuki rumah. Waalaikumsalam. Salam itu dibalas oleh seorang laki-laki yang kira-kira berumur sekitar 45 tahun, dan juga istrinya yang terlihat seumuran. Mereka menyambut para tamunya dengan ramah. Tangan Rifki berkeringat dingin menyalami sang calon mertua. Ini pasti Rifki, ya? Ucap indah ibunya Nadia. Iya, Bu. Kok ibu bisa tahu dengan saya? Tanya Rifki sopan. Iya, karena Nadia sudah memberitahu saya kalau malam ini akan ada temannya yang datang ke sini. Namanya Rifki. Bu Indah tersenyum, kemudian menatap ke arah Denny dan Hania. Kalau ini siapa, ya? Tanyanya. Ini, abang saya. Namanya Bang Denny. Kalau yang ini kakak ipar saya. Namanya Hania. Apakah ini Ustazah Hania? Yang juga mengajar di pondok pesantren tempat Nadia mondok? Iya, Bu. Sahut Hania sopan. Masya Allah, rasanya senang sekali saya bisa bertemu langsung dengan Ustazah Hania. Nadia banyak sekali bercerita tentang Ustazah kepada saya. Bu Indah mendekati Hania kemudian memeluknya. Mereka disambut sangat ramah oleh kedua orang tua Nadia. Tidak ada pandangan-pandangan aneh atau pandangan menilai dari mata kedua orang itu. Setelah dipersilahkan duduk, mereka langsung menanyakan apa maksud dan tujuan Rifki membawa keluarganya datang ke sini. Ditanya oleh orang tua Nadia, Rifki malah menunduk dan tidak bisa menjawabnya. Ayo, Rif, sampaikan apa tujuan kamu ke sini? Bisik Denny sambil menyikut perut Rifki. Rifki berusaha mengatur nafasnya lebih dulu. Maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin meminta restu Om dan Tante. Karena saya ingin melamar Nadia. Jawab Rifki dengan susah payah. Terlihat raut wajah ayah Nadia berubah. Karena mendengar pernyataan Rifki tadi. Denny juga ikutan gugup. Ia meraih tangan Hania dan menggenggamnya erat. Apakah kamu serius ingin melamar anak saya?
Tanya Pak Surya. Rifki mengangguk pelan, sembari meremas jemarinya sendiri. Maaf kalau boleh tahu, apa pekerjaan kamu saat ini? Saya hanya bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai staf, Pak. Pak Surya sudah menghembuskan nafas panjang. Ia sebenarnya tidak menilai orang dari statusnya. Namun karena Nadia anak perempuan satu-satunya, rasanya ia belum siap untuk melepaskan gadis itu. Apalagi masa depan sang anak masih panjang. Mereka juga mampu membiayai pendidikan sang anak hingga ke perguruan tinggi. Rasanya terlalu disayangkan saja jika masa depan Nadia akan berakhir di tangan Rifki. Mohon maaf sebelumnya, Nak Rifki. Kami tidak bermaksud apa-apa. Karena ini terlalu mendadak, dan anak kami juga masih bersekolah. Jadi saya ingin meminta waktu untuk memikirkan ini matang-matang. Mungkin nanti setelah Nadia lulus, kita bisa mengatur waktu lagi untuk membicarakan ini semua. Deh, jantung Rifki rasanya berhenti berdetak, sebab jawaban orang tua Nadia terlalu menggantung. Setelah berbincang cukup lama, mereka pun pamit dari sana. Di perjalanan pulang, Rifki terlihat murung. Sebab untuk menunggu hari ini saja rasanya sangat lama. Apalagi jika ia harus menunggu kepastiannya berbulan-bulan lagi. Ke-254, kepanasan. Di perjalanan pulang Rifki terdiam tanpa suara. Hatinya yang semula gelisah hingga kini tak kunjung hilang. Justru kegelisahan itu semakin bertambah setelah mendengar jawaban orang tua Nadia tadi. Jika seandainya ingin menolak atau bahkan tidak merestui, menurutnya lebih baik katakan sekarang saja, daripada harus digantung seperti ini. Sebab kelulusan Nadia masih beberapa bulan lagi. Rasanya Rifki tidak mampu jika harus menunggu kepastian itu beberapa bulan lagi. Menanti itu semua sama saja dengan menantikan bisul pecah. Rasanya sangat nyut-nyutan tidak karuan. Denny memarkirkan mobilnya di taman kota, karena jarang-jarang mereka melewati taman itu. Di sana nampak begitu ramai, ada banyak orang mulai dari yang tua, muda, bahkan anak-anak. Sebab taman itu memang tempat yang paling nyaman untuk berkumpul. Karena selain ada air mancur, yang membuat anak-anak betah bermain di sana. Di sini juga terdapat sangat banyak pedagang makanan, mulai dari lalapan, nasi goreng, soto, sate, dan masih banyak makanan serta jajanan lainnya. Selain itu, yang membuat suasana lebih ramai, di tempat ini juga ada lift musiknya. Ayo, kita makan-makan dulu, Rif. Ajak Denny. Sebab di rumah orang tua Nadia tadi mereka tidak makan. Sebenarnya mereka mengajak para tamu ini tadi untuk makan malam, namun Rifki yang pikirannya sudah kacau karena digantung memutuskan untuk pulang saja. Denny juga tidak keberatan saat diajak pulang, sebab niat awalnya memang ingin mengajak Hania nongkrong di taman ini. Aku lagi gak nafsu makan, Bang. Tolak Rifki. Oke. Aku ngerti sekarang pikiran kamu sedang kacau. Tapi kalau gak mau makan seenggaknya kamu turun dan nikmati udara di taman ini. Kali aja pikiran kamu bisa sedikit lebih tenang karena suasananya yang begitu nyaman. Dengan hela nafas kasar, Rifki menuruni mobil lalu berjalan ke arah dalam taman. Sedangkan Denny menarik tangan sang istri menuju tempat kulinernya yang berada di luar taman. Kita makan dulu ya, sayang. Aku udah lapar banget. Ucapnya. Iya, tapi kita mau makan apa? Abang tahu gak makanan yang paling enak di sini? Denny menyipitkan mata. Ia juga bingung sebab tidak pernah nongkrong di taman ini sebelumnya. Gimana kalau kita coba semuanya aja? Soalnya aku juga baru pertama nongkrong di sini. Gak semuanya juga kali, Bang. Di sini yang jual makanan banyak banget. Loh. Protes Hania. Karena penjual makanan di sini lebih dari 10 pedagang makanan dan jajanan. Kalau ayam bakar kamu mau gak? Boleh. Mereka langsung menuju tempat penjual ayam bakar, dan duduk di kursi yang telah disediakan. Di sana mereka tidak banyak bicara, dan hanya menikmati makanannya dalam diam. Sebab tempat ini terlalu ramai jika berbicara harus dengan nada yang cukup tinggi, karena juga ada suara musik yang sangat nyaring memenuhi pendengaran. Selesai makan, Denny memesan beberapa makanan lagi untuk dibungkus, seperti sate, bakso dan nasi goreng.
Walaupun mereka sudah makan, tapi tetap membeli banyak makan untuk Bu Mega. Dan Rifki, kali aja adiknya itu nanti setelah sampai rumah kelaparan dan mau makan, pikir Denny. Meskipun ia kakak yang menyebalkan, tetapi laki-laki itu sangat perhatian pada adiknya. Sekarang kita kemana lagi, Bang? Tanya Hania. Kita duduk-duduk di taman aja kali ya. Sebentar. Sekalian nyariin Rifki. Anak itu pasti lagi ngelamun di dalam sana. Saat memasuki taman itu, mereka celingukan mencari keberadaan Rifki. Area taman ini cukup luas, dan ada banyak pepohonan. Serta ada tempat yang gelap. Jadi terlalu sulit untuk mencari seseorang. Kira-kira Rifki di mana? Ya. Gumam Denny. Itu kayaknya Rifki deh. Bang. Mana? Itu. Yang duduk di dekat air mancur. Beritahu Hania. Cahaya di sana tidak terlalu terang. Sehingga wajah orang itu tidak terlihat jelas. Ya udah, kita samperin. Yuk. Setelah dekat, ternyata orang itu benar-benar Rifki. Ia melamun sambil memperhatikan anak-anak yang sedang basah-basahan memainkan air mancur. Rif, mau pulang sekarang nggak? Tanya Denny. Namun laki-laki itu hanya diam. Bahkan menoleh saja tidak. Rif, hei, jawab kenapa? Jangan diam aja. Lagi-lagi Rifki masih diam. Dengan tatapan kosong. Wah, gak benar ini anak. Sepertinya galaunya sudah tingkat dewa. Sampai-sampai ngelamunnya sehusuk ini. Namanya juga lagi banyak pikiran. Bang, maklumin aja. Sahut Hania. Tapi ini sudah malam loh. Sayang. Perjalanan pulang kita masih jauh. Badanku juga sudah capek banget. Pingin cepat-cepat istirahat. Kalau nungguin dia selesai ngelamun, bisa-bisa besok pagi kita baru pulang. Denny memang sudah merasa sangat lelah. Sebab dari pulang kerja tadi ia belum sempat beristirahat. Ditambah lagi harus menyetir cukup jauh. Kita tungguin aja dulu sebentar. Bang, mungkin Rifki sedang menata hatinya. Hania mengajak Denny duduk di samping Rifki. Sambil memperhatikan anak-anak yang begitu ramai bermain air di hadapan mereka. Hania tersenyum memperhatikan anak-anak itu. Nanti kalau kita sudah punya anak, kita harus sering-sering ngajak mereka main ke sini ya, Bang. Soalnya anak-anak ini semuanya terlihat ceria dan tertawa lepas saat bermain di sini. Iya, sayang. Nanti abang mau punya anak berapa? Berapa? Ya, semampunya kamu melahirkan aja deh. Kok, semampunya aku? Sih, kan, aku yang bagian hamil dan melahirkan. Seharusnya semampunya abang yang buat dong. Sahut Hania. Kalau aku mampunya buat 12, kamu bersedia melahirkan? Tantang Denny. Mulut Hania langsung menganga lebar. Ya gak 12 juga kali, Bang. Maksud aku 1, 2, 3, atau maksimal 4 kek. Tapi ya jangan kebanyakan juga. Entar susah ngurusinnya. Iya juga. Ya, sayang. Nanti ngurusinnya puyeng. Sahut Denny sambil terkekeh. Bisa-bisanya mereka membicarakan masalah seperti itu di samping si Jomlo yang sedang galau berat. Membuat Rifki yang mendengar semakin sedih dan kehilangan semangat hidup. Setelah mengobrol cukup lama, Denny menyenderkan kepalanya di pundak Hania. Ternyata laki-laki itu malah tertidur. Mungkin ia sudah sangat kelelahan. Bang, bangun! Kita pulang sekarang aja. Yuk! Ajak Hania. Denny yang sudah mulai OTW ke alam mimpi itu bersusah payah untuk kembali ke alam nyata lagi. Kenapa? Sayang? Tanyanya sambil mengerjap. Kita pulang sekarang. Gak boleh tidur di sini. Malu diliatin orang. Kayak orang gak punya rumah aja. Habisnya ini Rifki masih ngelamun. Ya udah, disadarin aja. Denny menepuk-nepuk bahu sang adik beberapa kali. Tapi masih seperti di awal tadi. Laki-laki itu sama sekali tidak meresponnya. Karena matanya sudah sangat mengantuk.
kesabaran Denny pun mulai lenyap. Ia menadah air mancur di hadapannya dengan kedua tangan, kemudian menyiramkannya ke wajah Rifki. Bang! Kok disiram? Sih! Protes Hania. Lihat aja sendiri, udah disiram pun masih ngelamun. Karena tidak tahan lagi, Denny menarik tangan Rifki dan membawanya mendekati air mancur itu, lalu mencuci wajahnya dengan air tersebut. Membuat kedua orang itu langsung basah karena terkena cipratan air. Bang, kita udah tua loh. Gak malu apa main air kayak anak-anak? Ucap Rifki setelah sadar. Nah, kan? Baru sadar. Untung kita di taman. Rif, bukan di pantai. Coba kalau di pantai habis kamu ku tenggelamkan. Omel Denny kesal. Kemudian ia menarik Rifki yang kebingungan menuju mobil. Saat mobilnya sudah mulai berjalan meninggalkan taman, Denny terlihat menguap beberapa kali. Abang masih ngantuk? Iya. Sayang, ngantuk banget ini. Apa aku suruh Rifki aja yang nyetir, ya? Hania menatap ke belakang, dan Rifki kembali melamun dengan tatapan kosong. Kalau Rifki yang nyetir, yang ada nyawa kita bisa melayang, Bang. Tapi aku ngantuk banget ini. Ya udah, aku aja yang nyetir. Emangnya kamu bisa? Tanya Denny, sebab ia tidak pernah melihat Hania membawa mobil. Ya bisalah. Ayo, daripada abang ketiduran bahaya. Denny menghentikan mobilnya dan bertukar posisi dengan sang istri. Laki-laki itu langsung tertidur nyenyak. Sedangkan Hania fokus menyetir. Untungnya ia hafal dengan jalan ini, karena masih satu arah dari arah rumah orang tuanya. Beberapa saat kemudian, mobil itu telah memasuki garasi. Hania memperhatikan suaminya yang sedang tertidur. Ingin membangunkan tapi tidak tega, karena wajah itu terlihat tampak lelah. Bang Denny ganteng banget sih, kalau lagi tidur gini. Aku jadi gemes liatnya. Gumam Hania. Lalu, cup. Ia mengecup pipi Denny yang begitu dekat dengan wajahnya. Brek. Pintu mobil dibanting keras dari luar. Sampai-sampai Denny yang sedang tertidur itu langsung membuka matanya. Panasin aja terus. Gak Bang Denny. Gak Mbak Hania. Kalian berdua itu sama aja. Sama-sama kompor beleduk. Omel Rifki. Tadi Hania lupa jika di belakang ada Rifki. Karena di sepanjang perjalanan, adik iparnya itu hanya diam seperti patung. Kenapa? Sayang? Kita sudah sampai. Ya? Tanya Denny sambil mengucap matanya. Iya, Bang. Sahut Hania kaku, karena ia juga merasa tidak enak pada Rifki. Mereka turun dari mobil, dan berjalan berbarengan dengan Rifki memasuki rumah. Aku minta maaf ya, Rif. Aku lupa kalau di belakang ada kamu. Ucap Hania sambil berjalan. Gak perlu minta maaf, Mbak. Aku yang salah jati lilin di tengah-tengah kalian. Sahut Rifki ketus. Denny kebingungan, sebab ia tidak tahu apa-apa. Kenapa? Sih, Rif. Kok ngomong sama istriku ketus banget? Kalian itu gak ada empatinya sama sekali. Sudah tahu orang lagi galau, malah pakai ciuman di depanku segala. Ciuman? Maksudnya gimana? Dari tadi aku tidur. Loh? Iya. Tapi Mbak Hania yang nyosor abang. Seketika wajah Hania langsung memerah, karena ia masih malu pada Denny. Selama ini, ia tidak pernah mencium laki-laki itu secara terang-terangan. Biasanya ia hanya berani mencuri ketika Denny sedang tertidur nyenyak seperti tadi saja. Makasih, sayang. Ucap Denny, lalu ia menggendong tubuh Hania menuju kamar. Karena terlalu senang dapat ciuman dari kulkas 2 pintu. Rifki yang ketinggalan sendiri hanya bisa menghentakkan kaki sembari berjalan menuju dapur. Karena harus menyimpan makanan yang dibelikan oleh Denny tadi. Ia semakin kehilangan nafsu makan gara-gara panas melihat orang bermesraan. Dasar abang sialan. Umpatnya. Dalam hati Rifki, ia ingin sekali mengabsen semua hewan yang ada di kebun binatang saking kesalnya.